kabarnya hari ini? Bapak harap keadaannya hari ini sehat selalu ya, dengan tetap menjaga imun tubuh agar tetap selalu sehat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tapi sebelum itu, pernahkah kalian melihat pohon mangga yang pohonnya kecil tapi buahnya lebat? Mengapa bisa seperti itu? Yuk kita cari tahu. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan dengan kompetensi dasar yaitu 3.2. Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Indikator yang akan kita capai pada hari ini yaitu mengidentifikasi cara tumbuhan melakukan reproduksi aseksual dan seksual. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu kita mampu menjelaskan perkembangbiakan aseksual alami dan buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ya, itu dibedakan menjadi dua. Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara seksual atau generatif. Pada pertemuan hari ini kita hanya khusus membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Ayo anak-anak, siapa yang sudah belajar? Ya, iya, betul sekali. Ada namanya, yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual secara alami. Yang kedua adalah perkembangbiakan aseksual secara buatan. Ayo, apa bedanya perkembangbiakan aseksual alami dan aseksual buatan pada tumbuhan? Ya, betul sekali ya. Kalau perkembangbiakan aseksual secara buatan itu umumnya ada campur tangan manusia di situ ya. Sedangkan secara alami yaitu memang pada tumbuhan itu yang menghasilkan individu baru memang dari tumbuhan itu sendiri ya, kemampuan untuk bereproduksinya. Ya, sebelum lebih jauh kita membahas materi itu, Bapak ingin tanya, apa sih tujuan tumbuhan itu melakukan reproduksi? Ya, di pelajaran kelas 7 sudah kita bahas kemarin? Iya, betul sekali ya. Tujuan makhluk hidup bereproduksi adalah untuk mempertahankan jenis dan keturunannya supaya tidak punah. Ya, kita kembali ke materi kita pada hari ini ya. Perkembangbiakan tadi pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif ya. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif tadi ada dua ya, perkembangbiakan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, di awal tadi kita sudah menyinggung masalah pohon mangga gitu ya. Pohon mangga tadi buahnya banyak tapi tanamannya pendek gitu ya. Mengapa hal itu terjadi? Iya ya. Karena itu terjadi karena dengan adanya sistem mencangkok. Nah, berarti yang pertama ini perkembangbiakan secara vegetatif buatan itu yang pertama adalah mencangkok. Ya, mencangkok adalah suatu sistem perbanyakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara mengupas bagian kulit batang kayu atau tumbuhan ya. Kulit kayunya dikupas, kemudian dikasih tanah gitu ya, dikasih sabut sehingga nanti akan timbul individu baru ya. Yang hasilnya sama. Teknik perbanyakan tumbuhan yang kedua adalah merunduk. Merunduk ini ya umumnya dilakukan oleh tumbuhan yang menjalar gitu ya. Tumbuhan yang menjalar ini kemudian ditanam gitu ya, ditanam bagian batangnya itu sehingga nanti dari batangnya itu akan tumbuh individu baru yang keluar dari ruas dan buku-bukunya itu. Ini semua dilakukan oleh manusia ya.
Yang ketiga, teknik okulasi. Teknik okulasi ini ya umumnya adalah perbanyakan tumbuhan dengan cara menempel ya, menempel bagian kulitnya ke tanaman satunya. Bapak ambil contoh seperti ini ya. Untuk tanaman karet, biasanya karet unggul dengan karet lokal gitu ya. Karet unggul di bagian atasnya kita ambil kulitnya, terus ditempelkan di bagian kulit lokal pada karet itu, sehingga nanti teknik ini nanti harapannya akan menghasilkan tanaman baru yang unggul ya. Dari hasil okulasinya ini atau menempelnya ini di bagian itu akan nanti tumbuh individu baru, dan harapannya dari situ nanti akan keluar bibit-bibit unggul pada karet gitu ya. Jadi teknik yang ketiga ini adalah okulasi ya. Teknik yang keempat gitu ya adalah menyambung. Nah, menyambung ini umumnya yaitu ya menyambung suatu tanaman satu dengan tanaman lainnya ini dengan cara disambung. Tapi syaratnya itu tanaman ini harus sejenis. Misalnya kita ambil terong. Terong warna hijau. Kita sambungkan dengan terong warna ungu gitu ya. Disambungkan pohonnya bagian bawahnya warna misalnya hijau. Di atasnya warna ungu. Sehingga nanti akan menghasilkan individu dengan warna ungu dan hijau ya. Teknik yang kelima adalah stek gitu ya. Stek ini biasanya memotong bagian induk suatu tanaman lalu ditanam lagi batangnya itu, lalu akan tumbuh individu baru. Begitu ya. Jadi ada 5 teknik ya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memperbanyak tumbuhan atau tanaman tadi dengan teknik sistem vegetatif buatan gitu ya. Yang kedua tadi adalah teknik atau perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Perkembangbiakan secara alami tumbuhan itu memang adalah tidak adanya campur tangan manusia di sana. Memang dari tumbuhan itu sendiri. Yang pertama adalah kita ambil rizoma. Rizoma ini adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi pada misalnya tumbuhan kunyit, temulawak gitu ya. Pada bagian batangnya itu cirinya akan keluar tunas baru ya. Sehingga inilah yang disebut dengan rizoma. Yang kedua adalah stolon. Stolon ini adalah sistem reproduksi atau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang terjadi pada tumbuhan yang menjalar. Ya, tumbuhan yang menjalar nanti akan keluar tunas atau individu baru melewati buku-bukunya. Ini contohnya pada stroberi. Ya. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis ini adalah cirinya ini bagiannya itu berlapis-lapis, bagian batangnya itu berlapis-lapis. Nah, ini biasanya umbi lapis ini adalah sistemnya akan keluar individu. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang ini umumnya ya yang kita lihat sistem vegetatif buatan seperti ini umumnya kita lihat ya di permukaan tanah ada benjolan gitu ya keluar, itu adalah umbi batang ya. Biasanya ini pada kentang. Nanti selain sebagai alat perkembangbiakan ya, itu juga sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Yang terakhir adalah tunas adventif. Nah, tunas adventif ini adalah yang sangat terkenal ya. Itu biasa terjadi pada cocor bebek. Nah, pada tumbuhan cocor bebek ini akan keluar dari daun-daunnya itu membentuk sebuah tunas-tunas gitu ya, lewati daunnya. Itu adalah pada tanaman cocor bebek. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar. Tetap semangat.